Kemarin kita sudah membicarakan satu budaya di dalam Ramadan, yakni berbagi takjil. Sekarang kita akan coba membicarakan satu tradisi ritual yang apa ya, yang nempel juga di momen Ramadan itu, walaupun sebenarnya tidak merupakan salah satu ajaran dari Ramadan itu sendiri. Ini hanyalah respon dari masyarakat tertentu untuk mendidik masyarakatnya mengenalkan kepada bulan Ramadan. Tapi saya tidak akan membahas ritual ini secara khusus. Saya cuma mengambil ini adalah salah satu ritual yang itu ritual-ritual itu ada, tradisi-tradisi itu ada juga di momen-momen yang lain. Di momen Ramadan hanyalah salah satunya. Jadi poinnya pada tradisi ini kita akan coba mempelajari tradisi ini sesungguhnya apa sih hakikatnya. Terus kita akan lihat fenomena yang ada di lapangan, bagaimana respon masyarakat terhadap ini, persepsi masyarakat terhadap tradisi ini bagaimana gitu. Ya. Di sebelum Ramadan di masyarakat Jawa itu ada tradisi yang namanya megengan. Megengan sendiri secara bahasa itu dari kata dasar megeng. Megeng yang maknanya adalah menahan. Jadi kalau dilihat dari secara bahasa seperti itu, maka kita bisa maknai bahwa megengan merupakan cara para pendakwah Islam zaman dulu, mungkin zaman Sunan Kalijogo dulu mungkin ya, itu untuk mendidik masyarakat Jawa dengan tradisinya, yang tradisi lamanya yang lekat dengan persembahan-persembahan, dengan membuat makanan, membuat sajian makanan tertentu gitu kan. Itu untuk memperkenalkan bahwa Ramadan itu adalah saatnya kita menahan diri. Nah, jadi tradisi ini, tradisi megengan ini itu adalah fungsinya adalah untuk mengenalkan itu. Tradisi itu dijadikan oleh para pendakwah Islam zaman dulu sebagai media untuk menyampaikan pesan itu. Mereka melakukan itu karena menyesuaikan dengan pola pikir, dengan cara pandang, dengan kebudayaan, ya, dengan alam pikiran orang saat itu. Memang caranya yang masuk, yang efektif pada saat itu memanglah dengan cara ritual-ritual seperti itu. Nah, sekarang bagaimana wujud dari megengan itu? Ada yang pertama yang saya kenal adalah megengan itu di waktu saya kecil. Itu sebelum Ramadan, mungkin satu hari sebelum hari pertama bulan Ramadan itu, masyarakat memasak masakan yang ininya tertentu, menunya itu tertentu ya, ada nasi, ada lauknya ini, ada sayurnya ini begitu, dan ditata begitu. Kemudian di satu RT itu orang berkeliling dari rumah ke rumah. Misalnya dari yang paling selatan dulu, yang paling selatan itu nanti di sana sudah disajikan satu menu makanan itu yang bisa dibagi rata bagi orang satu RT. Nah, kemudian dibungkus dengan daun jati, dan sebelum itu di sana ada doa-doa, ada ucapan-ucapan yang dipimpin oleh Mbah Mutin, kemudian di nggih jamanya begitu, kemudian amin 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 begitu lah. Kalau sudah dibuka kemudian dibagikan, dibawa pulang. Nah, terus itu bergulir lagi, sebelum bawa sampai rumah urut dulu, mampir dulu ke rumah yang sebelahnya lagi, gitu lagi, ke rumah sebelahnya lagi, gitu lagi. Jadi satu RT itu terjadi surplus makanan siap saji pada hari itu, sampai ya pol-polan. Bahwa satu RT itu 20 kakak gitu ya. Jadi 20 kakak itu bikin masakan itu semuanya, terus dibagikan bagi itu semuanya. Jadi kan lipat 20 kali jadi ini ya.
yang terbuang itu, jadi dari 20 itu 19 yang terbuang, satunya yang termakan, kira-kira begitu. Nah, lalu bagaimana penyelamatan dari ini? Ini kan terjadi kemubadiran gitu kan. Kemubadiran bahan pangan. Tapi bahan pangan saat itu memang kebanyakan kan petani, hampir semuanya adalah petani yang memproduksi berasnya sendiri, sehingga beras itu tidak dibeli kan. Tapi kalau untuk yang lain-lain seperti telur, seperti ayam, yuk mungkin sebagian besar juga menyembelih punya ayamnya sendiri. Tapi dengan tahu, tempe itu masih beli. Terus kentang, sayurnya kan sayur kentang, terus kemudian cabai itu ya semuanya beli. Jadi untuk melakukan ritual itu ya terjadi pemborosan pengeluaran uang yang sebenarnya terbuang sia-sia ini. Tetapi terselamatkannya waktu itu adalah ketika saat itu bungkus yang dipakai bukanlah, tidak ada kandungan plastik sama sekali. Bungkusnya hanya daun jati itu aja. Cuma daun jati 2 lembar kemudian dibentuk sebagai bungkus, ya udah gitu aja. Terus kemudian bagaimana nasi yang begitu banyak tidak bisa termakan dalam sehari itu, akhirnya ya bisa dimakan ayam bagi yang punya ayam. Terus kalau pas tidak musim hujan itu biar dijemur, kemudian dijemur, kalau udah kering itu kan bisa fleksibel, bisa digoreng jadi cengkaro, terus dibikin sego aking, itu dikukus untuk dimakan di lain waktu, itu bisa. Atau ya begitu, atau digendar dibikin kerupuk gendar yang bisa digoreng sewaktu-waktu, bisa disimpan lama. Cara penanganan dari itunya seperti itu. Nah, jadi dari tradisi ini ternyata terjadi ini ya, ketidakefisienan dari media untuk menyampaikan pesan itu. Padahal pesannya itu juga, mohon maaf kalau saya lihat ya tidak tersampaikan, karena masyarakat kita itu memandang tradisi itu ternyata juga bukan sebagai media informasi, media penyampai pesan. Tetapi cara pandang masyarakat itu adalah ya ini adalah tradisi leluhur yang kalau tidak dilakukan itu bisa menimbulkan bencana. Kalau dilakukan itu melestarikan tradisi leluhur itu adalah merupakan satu tindakan yang terpuji. Dan ketika tidak melakukan itu dia terancam mendapatkan bencana. Paling tidak adalah bencana dikucilkan, dirasani tetangga dan lain sebagainya. Tapi secara ada keyakinan gaib bahwa kalau kita tidak melakukan itu nanti ya ada di belakang hari nanti akan tertimpa musibah dan lain sebagainya, bisa jadi begitu. Nah, keyakinan itulah yang membuat orang masih melakukan itu sampai di dunia modern. Nah, tetapi ternyata itu juga terjadi transformasi ketika saya kecil SD seperti itu. Ketika saya sudah usia mungkin SMK ya, itu sudah ada perubahan. Ya ini tidak lagi dari rumah ke rumah, tetapi setiap kepala keluarga, setiap kakak, setiap rumah itu kemudian setiap rumah membuat hanya satu loyang saja. Terus kemudian semuanya itu datang ke rumahnya Pak RT, ngumpul di rumah Pak RT, kemudian di doa-doa di sana. Terus kemudian ya dibawa pulang lagi. Cuma nanti ada yang saling bertukar, ini ada yang makanannya yang agak beda, ini saling bertukar, kerupuknya jenisnya lain, saling bertukar gitu aja. Itu tidak terjadi kemubadiran, karena yang dibawa setiap keluarga itu dia bawa pulangnya juga sama, porsinya segitu, bisa dimakan sekeluarga, tidak terjadi yang terbuang tersia-sia segitu banyaknya, tidak. Nah, itu yang di Jawa Tengah yang saya tahu ya. Terus yang di Jawa Timur yang saya tahu baru-baru ini itu ada 2 versi yang masih melestarikan membuat itu di rumahnya, kemudian mengundang tetangganya, itu ada. Terus ada juga sebagian yang tidak membuat satu-satu, tetapi hanya membuat satu ini, kemudian dibawa ke masjid gitu, dibawa ke masjid, kemudian dibagikan di masjid. Bahwa misalnya satu keluarga itu bikin 5 porsi, kemudian dibagikan di
masjid gitu aja. Itu ya masih terjadi keberlebihan makanan siap saji, tetapi tidak terlalu berlebih. Cuma persoalannya adalah baru ketika saat ini itu yang ada kemarin saya lihat sendiri itu semua kemasan itu tidak ada yang organik, semua kemasan sudah kemasan modern semua. Ada yang styrofoam, ada yang mika, ada yang plastik dan sebagainya. Cuma itu aja. Jadi masalahnya ada terjadi pada kemasannya. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah tentang persepsi masyarakat terhadap tradisi tersebut. Dan ini tidak hanya menyangkut tradisi ini saja ya, yang berada di awal bulan Ramadan, tetapi tradisi ritual kenduri dan semacamnya itu ada di masyarakat Jawa itu di banyak sekali momen. Bisa momen lebaran, bisa momen di hari-hari yang lain, peringatan-peringatan yang lain, ataupun momen mungkin kelahiran dan lain sebagainya, kematian dan sebagainya, itu ada seperti itu. Nah, yang saya lihat sampai sekarang itu masyarakat memahami itu sebagai yaitu tadi ini adalah tradisi leluhur yang harus dilestarikan. Melestarikan tradisi itu merupakan perbuatan yang terpuji, dan meninggalkan tradisi itu akan terancam marah bahaya. Yang ada di persepsi manusia adalah itu, sehingga yang terjadi ya itu aja dilakukan. Tetapi ternyata secara tidak sadar masyarakat itu sudah tergerus modernisasi. Jadi yang dia lestarikan ketika zaman saya kecil ya, itu semuanya full organik. Makanan kemasannya itu paling tidak kemasannya ya. Kemasannya itu benar-benar daun, tetapi yang saat ini sudah berubah. Di mana tempat saya yakin itu ada perubahan. Ketika ada kenduri itu di sawah pun, itu ketika sekian tahun yang lalu, sudah lama pun itu saya lihat yang dibawa ke sawah itu ya kemasannya sudah ada plastiknya, dan plastik itu dibuang ke sawah ya. Jadi saya melihat ini ada ketidaktepatan, mana yang mesti dilestarikan dan mana yang tidak, yang semestinya tidak dilestarikan. Yang ini sudah cukup untuk tidak dilestarikan, dan mana yang mestinya masih harus dilestarikan. Itu ada ketidaktepatan itu. Masyarakat yang sekarang ini yang mereka melestarikan tradisi itu, yang dilestarikan adalah kegiatannya itu. Masih membuat menu itu, tetapi menunya itu sudah ada perubahan. Mungkin menunya masih ya, tapi kemasannya yang sudah ada perubahan. Dari yang tadinya organik, daun-daunan aja, sudah berubah ke plastik. Itu kan sebenarnya sudah tidak melestarikan tradisi lagi. Karena tradisi nenek moyang kita mengemas makanan itu adalah dengan bahan organik, dengan dedaunan. Tetapi sekarang tradisi itu sudah ditinggalkan. Ini jelas-jelas secara ilmu pengetahuan, secara sains, ini adalah perbuatan tercela, karena meninggalkan tradisi baik, yaitu kemasan yang compostable, berganti dengan kemasan yang merusak lingkungan. Justru ini yang jelas-jelas menimbulkan bencana kalau ditinggalkan kan, mengganti kemasan yang organik ke kemasan yang merusak lingkungan. Ini jelas bencananya secara ilmiah, secara nalar udah jelas itu kan, bisa merusak lingkungan, bener. Itu satu. Jadi ada sesuatu yang mestinya dilestarikan tetapi malah ditinggalkan, gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua adalah persepsi orang itu. Persepsi orang yang hanya pemikirannya itu mohon maaf dangkal gitu ya. Jadi hanya kalau aku melestarikan ini akan selamat, ini perbuatan baik. Kalau meninggalkan tradisi ini akan mendapatkan bencana. Itu karena orang melihat tradisi itu bukan sebagai media penyampai nilai atau penyampai pesan. Yang dilihat ya itulah yang harus dilestarikan, padahal kan bukan. Padahal kan seperti yang saya katakan di awal, sebenarnya para pendakwah di zaman dulu menggunakan itu hanya sebagai media penyampai pesan yang relevan dengan masyarakat saat itu. Kalau saat ini caranya tentunya sudah berbeda.
dengan metode seperti itu untuk masyarakat sekarang, apalagi masyarakat dengan dunia gadget sekarang ini, itu sudah sangat tidak relevan. Sekarang ini masyarakatnya dididik ya dengan secara verbal, dikatakan secara apa adanya tanpa tersamarkan seperti itu. Makanya kalau menurut saya pribadi, tradisi seperti itu sudah tidak perlu lagi. Tidak perlu dilestarikan lagi tradisinya itu. Yang perlu untuk kita sampaikan adalah ya nilai dari apa yang disampaikan di tradisi itu. Jadi ketika mau Ramadan misalnya, itu kita menyampaikan bahwa Ramadan itu adalah saat untuk menahan diri. Itu kita sampaikan secara seperti ini. Seperti di beberapa edisi saya yang lalu itu, saya sudah menyampaikan pesan-pesan hikmah-hikmah dari Ramadan adalah ini menahan diri, hidup sederhana, kemudian sadar akan batas. Yaitu dengan secara verbal seperti ini, baik secara tertulis maupun secara lisan, dengan penjelasan-penjelasan yang bisa kita terima secara nalar gitu kan. Kalau orang sekarang bukan lagi dengan simbol-simbol ritual-ritual yang seperti zaman dulu gitu kan. Nah, maka itu saya kira yang perlu kita pikirkan dari kita melihat tradisi-tradisi seperti itu adalah ya kita harus coba menyadarkan diri sendiri, coba kita menyadarkan masyarakat bahwa tradisi-tradisi leluhur itu kita pahamkan bahwa itu sebagai media penyampai pesan, itu aja. Jadi yang mesti kita lestarikan adalah ya pesannya itu, yang mesti kita ambil adalah pesannya itu, bukan tradisinya itu. Tradisinya hanyalah kemasan penyampai. Ketika sudah tidak relevan lagi, ya kita boleh-boleh aja udah tidak menggunakan lagi. Misalnya ketika dulu untuk berkomunikasi kita menggunakan surat menyurat. Nah sekarang kan sudah ada handphone, kita nggak perlu surat dikirimkan ke kantor pos atau ke kotak bis surat, kemudian nunggu beberapa hari baru menerima, nggak perlu gitu, karena sudah nggak relevan lagi zamannya. Kita sudah tinggal telepon aja pakai HP, bisa video call, bisa secara langsung di Amerika dan Indonesia bisa berkomunikasi secara langsung di waktu itu. Kalau kita masih menggunakan surat yang seperti dulu ya kelamaan, udah nggak relevan lagi gitu kan. Jadi media itu boleh berubah, tapi tetapi pesan itulah yang mesti kita jaga. Nah, pemahamannya seperti itu ya. Jadi tradisi itu hanyalah media penyampai pesan, dan pesan itulah yang mesti dilestarikan. Tradisi boleh dilestarikan kalau itu memang dilihat sampai sekarang masih efektif untuk ini. Tapi kalau ternyata itu sudah nggak relevan lagi, nggak dipahami orang, cuma sebagai kegiatan yang hanya menghambur-hamburkan harta, hanya membuat kemubaliran, hanya menimbulkan sampah, sebaiknya malah nggak usah aja, karena itu bermadharat, nggak bermanfaat kan. Karena Allah itu menginginkan kita melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kita tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam hidup ini. Itu terus apa lagi ya? Ya mungkin itu saja. Silakan direspon teman-teman, semoga ada manfaatnya. Kalau mungkin ada yang kurang setuju dengan apa yang saya sampaikan, disampaikan saja di kolom komentar. Terima kasih.